Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel gua 19 Plus dan kali ini gua bakal ngebahas videonya temanya aneh lagi mungkin di luar kebiasaan yang gue bahas di channel gue ya. Tapi sebenarnya tema ini udah sering gue bahas sih. Adalah sebagian video gue yang ngebahas tentang tema yang gue bakal bahas ini. Tentunya kalian yang nonton ini pasti ngeliat juga thumbnail dan judul dari video ini ya sebelum masuk ke video ini. Nah, sesuai dengan thumbnail dan video dan ini gue bakal ngebahas tentang aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai untuk penggunaan apa ya, ojek online mungkin ya, ojek online di bagian foodnya ya atau makanan ya, pemesanan makanan lah menggunakan kurir dari aplikasi tersebut. Yang umumnya biasanya dipakai di Indonesia ya dan gue pakai juga karena ini kan menyangkut dengan usaha gue juga, dan video yang gue bahas ini kan sesuai dengan kegiatan-kegiatan gue sehari-harinya lah. Jadi mungkin penonton lama channel gue mungkin heran nih, yang dibahas ini campur aduk, dan yang baru nonton channel gue mungkin ya nggak terlalu peduli dengan itu ya. Cuman sebelumnya kenalkan diri gue, yaitu gue Ridho Trisapitra, dan di sini gue konten creator udah cukup lama lah, dari sejak 2000 berapa ya, 17 lah mungkin aktif-aktifnya. Nah di sini gue bakal ngebahas tentang aplikasi tersebut yang gue bilang tadi. Antara lain yang itu, yang pertama ada GoFood ya, GoFood dari Gojek, terus ada ShopeeFood dari Shopee, dan ada GrabFood dari Grab, dan ada Maxim Food dari Maxim. Tapi yang bakal gue bahas itu cuma 3 sih, karena keempat aplikasi tadi itu yang biasa dipakai dan gue pakai semua. Karena kebetulan gue ada usaha di bidang kuliner juga, yaitu bakso aci, dan itu memang udah gue pakai aplikasi ini mungkin udah berjalan 3 tahun lah. Dan aplikasi-aplikasi ini itu mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, nanti bakal gue bahas sih. Cuman dengan sesuai dengan tema dan judul dari video ini, gue bakal bahas 3 aja sih, yaitu GoFood, ShopeeFood, dan juga GrabFood. Gimana videonya nanti saksikan aja videonya sampai selesai, buat kalian yang pengen tahu lah. Tapi sebelum videonya gue mulai ya, yang belum subscribe channel ini tolong bantu subscribe dulu channel ini supaya tetap bisa nge-share hal-hal yang baik buat kalian, dan jangan lupa untuk like jika video ini memang bermanfaat. Oke, lanjut aja ke pembahasannya. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Nih, yang bakal gue bahas di sini tuh sebenarnya ada 3 aplikasi ini nih. Kalau kalian lihat ya, di sini ada GrabFood, ada GoFood atau Gobis ya di sini. Kalau untuk Grab kan di sini namanya Grab Merchant. Kalau untuk GoFood itu Gobis, dan untuk Shopee Food ini Shopee Partner. Kalau untuk Maxi Merchant ya. Mungkin familiar lah di apa namanya, di bidang usaha kuliner ya. Oke, lanjut aja. Jadi gue mau ngebahas di sini tuh sebenarnya dari ketiga ini gue bakal mengurutkan dulu. Menurut gue ini, jadi ini dari sudut pandang gue ya, pembahasannya menurut gue dari sudut pandang gue tentang ketiga aplikasi yang bakal gue bahas tadi. Nah, urutan ini bakal menyesuaikan dengan kebutuhan, kegunaan, dan juga manfaat, dan juga kesesuaian di lapangan lah ya. Aplikasi ini ibaratnya apa ya, gua urutkan berdasarkan yang gue sebutkan tadi. Jadi ini semata-mata bukan gua menjudge salah satu aplikasi jelek atau buruk ya. Tapi di sini mungkin kalian juga mungkin relate atau sama lah yang gue alamin ya. Ada baik dan buruk dari setiap aplikasi yang bakal gue bahas sih. Memang sih di sini temanya gue pengen ngebahas tentang Grab Merchant ya. Apalagi dengan tema AI yang ada di Grab Merchant. Cuman gue mengurutkan dulu menurut gue, tapi ya ini gue bakal mengurutkan yang pertama yaitu Gobis dari GoFood, yang kedua Grab Merchant, yang dari Grab ya, yang ketiga Shopee Food. Ini menurut gue. Kenapa pilihan pertama itu ada di GoFood? Mungkin GoFood ini secara aplikasi mungkin di Indonesia mungkin paling lama ya, termasuk paling lama. Walaupun Grab juga sebenarnya paling lama. Cuman yang familiar pertama
dan mitranya juga paling banyak mungkin GoFood ya, dari Gobis ini ya. Tapi gua mungkin ada beberapa, mungkin ini pendapat gua tentang Gobis sendiri ya. Kalau Gobis ini menurut gua aplikasinya memang udah paling standarnya yang dipakai lah, dan paling memudahkan pengguna gitu. Tapi yang menurut gua kenapa Gobis ini itu apa ya, jadi nomor satu, yaitu tadi yang gue bahas tadi. Selain dia memang fiturnya mudah kita lihat untuk pengguna awam, mudah dipelajarin aplikasi ini ya. Ini gue coba screen record aja biar lebih mudah. Oke. GoFood ini mudah dipelajarin ya. Untuk yang baru memulai usaha juga pasti mudah, dan untuk daftarnya juga sebenarnya mudah sih. Tapi dari tampilan GoFood ini memang apa ya, memang paling mudah. Cuman herannya di zaman sekarang ini kok dia belum ngeluarin AI-nya gitu loh untuk mempermudah. Apalagi kan banyak tuh resto-resto yang sayang banget nggak pakai kata kunci atau judul yang sesuai, ataupun juga deskripsi dari makanan yang dijual gitu. Karena kita harus mandiri banget kalau di GoFood. Tapi untuk secara keseluruhan aplikasi ini, GoFood menurut gua kurangnya di situ. Dia belum ada AI-nya dan belum ada fitur yang ngebantu banget untuk pengguna gitu. Sedangkan pengguna yang menggunakan aplikasi ini kan nggak semuanya anak muda ya. Ada yang orang tua yang udah punya resto cukup lama baru daftar GoFood gitu. Tapi kalau secara keseluruhan aplikasi dari GoFood ini paling bagus lah. Cuman kekurangan cuma di situ aja. Kita bakal bahas ke ShopeeFood ya. ShopeeFood ini urutan nomor 3 ya. ShopeeFood ini menurut gua aplikasinya masih cukup ribet untuk dipahami. Dari berdasarkan promo yang ditawarkan juga itu bakal banyak yang ngejebak untuk merchant-merchantnya gitu, karena masih banyak ambigunya di sini gitu loh. Masih bingung lah intinya itu. Gua nggak bisa bakal bahas banyak ya tentang dua yang tadi ya. Tentang GoFood gua nggak bakal bahas banyak, dan ShopeeFood gua nggak bakal bahas banyak. Tapi gua yang bakal gua bahas di sini yaitu tentang GrabFood. Oke, di sini ya, ini masih nge-record. Nah, GrabFood, gua sempet kaget juga sih tentang GrabFood ini beberapa hari atau mungkin seminggu, udah 2 minggu ini ya. Ternyata GrabFood ini udah ngeluarin yang namanya fitur AI ini. Bisa kalian lihat di sini ya. Di sini dia udah ngeluarin fitur AI. Jadi menurut gua lumayan keren juga gitu si GrabFood ini. Nah, mungkin dari kalian yang punya GrabFood, mungkin kalian ngelihat GrabFood ini sebelah mata ya. Cuman menurut gua aplikasinya lumayan besar gitu. Aplikasinya memang udah termaintenance bagus lah, makanya bisa gua sebut dia urutan nomor 2. Tapi mungkin di lapangan secara apa ya, kenyataannya di lapangan itu aplikasi GrabFood ini nggak serame GoFood untuk beberapa tahun ini. Tapi GrabFood ini nggak juga mendowngrade gitu kualitas dari aplikasinya. Itu yang gue bilang cukup keren lah. Dia udah masuk ke generate AI. Kalau generate AI penjelasannya mungkin gue nggak bisa bakal bahas banyak juga ya tentang generate AI ini. Tapi yang jelas generate AI atau AI sendiri itu adalah artificial intelligence, atau mungkin dia sebuah tools atau dia sebuah aplikasi yang ngebantu untuk kita ngebuat kecerdasan buatan. Intinya dia bisa menangkap sebuah, bahasanya prompt ya, atau bahasanya dia ini bisa menggenerate sebuah teks, sebuah gambar atau sebuah voice itu menjadi sesuatu yang lebih jelas gitu. Intinya itu sih. Nah, di sini generate AI yang ditawarkan di GrabFood itu ada di pojok kanan atas dari menu.
Tuh. Di sini dia langsung menunjukkan di sini nih. Kalau kita belum menambahkan deskripsi, karena emang ribet banget kan setiap kita mau buat ini, karena kita kan banyak yang mau dikerjakan kan ya. Bukan cuma mau buat deskripsi doang, kadang itu sih emang harusnya buat sih. Tapi di sini dibantu nih dengan GrabFood, jadi cukup mudah untuk kita sebagai resto itu buat aplikasi, tinggal satu klik gini aja nih. Tuh. Kalau memang kurang kalian bisa tambahkan, tapi kalau kalian memang nggak ada waktu gitu ya dan mager lah, ini tinggal diklik aja udah ya tuh. Terbuat deh dia deskripsi yang memang sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kita klik lagi nih. Cuman minuman aja gua nggak buat tuh. Nah, bisa ditulis ulang lagi kalau misalkan kalian mau ini lagi. Coba tuh perbaiki deskripsi itu. Air mineral murni menjaga tuh kan dia bisa di apa ya? Bisa dimuat ulang gitu kalau memang belum sesuai banget yang kalian butuhkan. Nah, ini wonton kuah lembut dengan kaldu gurih. Coba kita buat yang lebih keren lagi. Wonton kuah lembut. Oh, mungkin dia cuma menangkap dari gambarnya ini aja dan dari judul mungkin ya. Dia sanggup ya sih. Cuman ini mau ngebantu lah menurut gua tuh. Ya, cukup mudah, tinggal klik aja langsung jadi. Karena deskripsi ini memang manfaatnya banyak ya buat di aplikasi. Pertama dia menjelaskan ke customer sebelum dia pesan kan, jadi nggak ragu tuh isinya apa gitu kan. Ini sambil gua klik aja ya. Jadi kalaupun ada komplainan itu kan kadang customer tuh nggak ngebaca gitu isi deskripsi atau emang deskripsinya nggak ada. Jadi kita meminimalisir yang namanya komplainan kalau kita emang udah buat deskripsi sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, jadi menurut gua ini yang gue bisa bilang aplikasi GrabFood ini cukup powerful dan power kill lah, cukup keren lah. Nah, PR-nya mungkin di GrabFood cuma satu sih, dan Shopee lah terutama. Kenapa kalian nggak coba buat pin juga gitu, seperti yang diterapkan sama si GoFood gitu kan? Kenapa gitu harus malu gitu kan? Sedangkan GrabFood ini menurut gua kalau dia pakai pin itu lebih enak gitu kita verifikasi ke driver. Karena gue pernah kasus nih baru beberapa minggu yang lalu itu orderan gue udah diambil driver tapi entah kenapa kok bisa cancel langsung nol. Gue nggak bisa ngajuin kompensasi karena dibatalkan sepihak gitu. Gue juga bingung kenapa itu. Tapi kalau kita ada minimal ada verifikasi pin, itu driver nggak bisa langsung bawa kalau nggak sesuai dengan pin yang kita kasih. Nah, makanya nggak apa-apa lah sebenarnya masukin juga yang namanya pin juga gitu, sama kayak di Gojek gitu, di GoFood gitu. Tapi untuk kualitasnya ini sekarang yang udah menggunakan generate AI, menurut gua GrabFood ini udah cukup keren lah. Karena ngebantu banget. Karena kan nggak semuanya resto itu adalah UMKM yang besar. Ada yang memang mengerintis dari bawah dan nggak banyak waktu untuk ngeliat HP-nya aja gitu. Kadang dia untuk nyiapin makanan, nyiapin bahan gitu kan, udah ngabisin waktu sehari-hari gitu, belum ngeladenin yang makan di tempat gitu. Jadi mungkin dia cuman cukup upload dah gitu, karena mungkin produknya sebelumnya udah dikenal, jadi mungkin gak banyak waktu untuk ngebuat dia sesi gini. Nah, jadi gue memang udah cukup senang banget sih ngeliat GrabFood punya AI gini, karena di zaman sekarang semua aplikasi mana sih yang gak pakai generate AI gitu kan. Mungkin kedepannya untuk GoFood dan ShopeeFood bisa pakai generate AI juga untuk memudahkan gitu mitranya gitu. Jangan cuma minta komisinya aja, cuman dipermudah gitu. Karena di lapangan sekarang kebanyakan driver ngeluh, kebanyakan resto ngeluh. Cuman kita sebagai pelaku yang termasuk pelaku utama lah, karena kita kan yang ngebantu nih. Kita juga dibantu gitu, saling menguntungkan. Jadi apa salahnya gitu kalau untuk dari pihak aplikasi itu juga memudahkan si resto ini, pihak outletnya gitu dimudahkan. Jangan cuman bilangnya kita kan udah ngasih memudahkan kalau dengan fitur iklan, fitur promo gitu. Sedangkan fitur iklan, fitur promo itu kan masuk ke kalian juga gitu keuntungannya. Apalagi promo sekarang kan banyak potongan-potongan yang besar tuh. Kita menanggung, sedangkan harga kita bingung kalau kita mau naikin lagi gitu. Untuk HPP-nya kita naikin lagi, HPP-nya udah ngepres, kita naikin harga jual lagi gitu kan.
harga jual kita naikin cuman karena promo dan iklan gitu. Nanti pelanggan pasti banyak yang kabur. Seenggaknya gini lah, buat kebaikan seperti ini nih untuk GoFood dan ShopeeFood ya. Tapi kalau untuk ShopeeFood sih menurut gua lebih baik banyak ini ya, banyak cari informasi lagi di lapangan, apakah aplikasi memang udah sesuai belum, udah memudahkan belum untuk pengguna. Mungkin kalian kan punya target masing-masing begini ya, pengen punya originalitas sendiri lah gitu, pengen punya karakter sendiri di aplikasi. Cuman sebaik-baiknya riset lah di lapangan, ini cukup memudahkan nggak untuk semua gitu, nggak cuma untuk yang milenial atau yang anak-anak muda doang gitu, tapi untuk semua lah, karena kan yang punya outlet atau resto ini nggak semuanya anak muda gitu, banyak yang baru bisa pakai HP gitu. Oke, paling ini videonya nggak cuman masalah gua setuju dengan aplikasi GrabFood atau kagum, tapi juga ada kritik dan sarannya. Mungkin dari kalian ada yang setuju dengan gue, bisa tulis di kolom komentar. Dan misalkan video ini memang bermanfaat, bisa like lah. Oke, paling cuman itu aja yang bisa gue tambahin di video ini. Yang jelas gue mau ngasih tahu cara penggunaan AI tadi ya. Ini gue ulang lagi. Jadi penggunaannya tinggal kalian itu klik dari menu dashboard atau menu awal itu ke menu. Nanti kalian pilih yang bintang atau logo dari Generate AI ini, kita klik aja, dia langsung mencari produk yang memang belum lengkap. Tinggal kita klik aja buat dengan AI, deskripsinya dia langsung dapat. Kalau misalkan belum sesuai bisa kalian klik ulang, tapi kalau memang udah diklik ulang belum dapat juga, itu mungkin memang udah yang sesuai dengan produk kalian. Nah itu ya cukup mudah ya, tinggal klik aja langsung jadi deskripsinya. Oke, gua kira videonya memang cukup panjang dan cukup belibet banget yang gua ngejelasinnya, tapi mohon maklum aja karena memang ini gua buatnya cukup spontan, tanpa teks, tanpa tanpa narasi, tanpa apa lagi, intinya tanpa skrip lah. Jadi gua buatnya on the spot aja langsung. Oke, gua akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.